توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wakil Direktur Sekolah Islam Atira, Bapak Ibu pimpinan, hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Dialah yang telah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi syahidan, saksi, mubasyiran, pembawa kabar gembira, naziran, pemberi peringatan, da'iyan ilallahi biizni, mengajak manusia kepada Allah dengan izinnya, wasirajam munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus untuk menjadi uswah hasanah, menjadi contoh teladan yang baik. Ayatnya saya yakin kita sudah sangat sering mendengar dan kita hafal baik-baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada untuk kalian
pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mungkin saya pernah sampaikan, saya tidak ingat persis, bahwa ada dua kata paling tidak dalam bahasa Arab yang biasa diterjemahkan dengan contoh teladan. Yang pertama yaitu kata uswah, dan yang kedua kata qudwah. Sehingga sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa uswah dan qudwah maknanya sama. Tapi ada juga yang membedakan. Yang membedakan beragam pandangannya. Di antaranya ada yang mengatakan kalau qudwah digunakan untuk makna, untuk nilai. Tapi kalau uswah digunakan untuk person, untuk orang. Misalnya tadi kata uswah itu digunakan pada person, pada orangnya, pada Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah itu ada uswah. Jadi Rasulullah secara person itu adalah uswah. Tapi kalau qudwah itu pada nilai. Maka di Al-Quran disebut fabihudahu muqtadi. Maka dengan huda, dengan nilai-nilai petunjuk yang ada pada mereka, iktadi, ikutilah nilai itu. Ada juga ulama yang berpandangan kalau uswah adalah teladan pada seluruh aspek kehidupan. Tapi kalau qudwah teladan pada satu atau dua atau beberapa aspek kehidupan, tapi tidak semuanya. Misalnya, boleh jadi ada orang bisa kita jadikan teladan dalam katakanlah kecerdasannya, keterampilannya. Kalau misalnya dalam konteks seorang guru, dia cerdas, dia pintar, bagus cara menjelaskannya. Tapi belum tentu bisa dijadikan teladan dalam kedisiplinannya. Dia pintar Pak, tapi sering terlambat. Jadi dia qudwah pada kecerdasan, tapi bukan qudwah pada kedisiplinan. Tapi kalau uswah itu teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, Nabi itu bukan sekedar qudwah, tapi beliau uswah. Beliau adalah teladan pada seluruh aspek kehidupan beliau. Nasihat ini sesuai dengan tema yang disampaikan, yaitu tentang meneladani etos kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kerja itu sendiri kalau dalam bahasa Indonesia ada makna umumnya, ada makna khususnya. Nah, kalau secara umum, ya semua aktivitas, semua perbuatan yang dilakukan itu namanya kerja. Kira-kira kalau padanannya dalam bahasa Arab amal. Amal itu semua aktivitas. Tapi bisa juga kerja punya makna yang spesifik. Yaitu kerja dalam arti bekerja untuk mencari rezeki. Nah, saya tidak tahu persis yang kerja yang dimaksud di sini yang mana yang diinginkan. Kalau lihat ayat yang dibaca tadi, kata amal kan ayat itu sering dibaca Pak, kemudian penjelasannya dikaitkan dengan kerja dalam artian sempit. Sebetulnya kalau surat Taubah ayat 105 tadi itu amal dalam arti yang luas. Wa qul i'malu. Katakanlah kepada manusia, beramallah kalian. Bukan sekedar kerja untuk mencari rezeki. Beramal, berbuatlah. Maksudnya itu berbuat. Kerjakan apa saja, lakukan apa saja. Fasayarallahu, Allah akan melihat amalakum, amal kalian. Wa rasuluhu, begitu juga rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kalau kerja dalam arti yang sempit, istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Arab itu adalah kasab. Ya. Al-kasbu. Misalnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Diceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, Ayyul kasabi atyab. Kasab apakah yang paling baik? Pekerjaan apa yang paling baik? Nah, ini kerja yang dimaksud tentu dalam makna yang spesifik tadi. Pekerjaan untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki. Kerja yang paling baik itu yang mana ya Rasulullah? Pertanyaan ini sekaligus juga menunjukkan pada kita ada pekerjaan
yang sebagai konsekuensinya ada penghasilannya yang baik, ada juga yang kurang baik atau bahkan tidak baik, meskipun halal. Jadi tidak semua yang halal itu baik. Saya langsung kasih contoh. Ada orang dapat warisan. Warisan itu halal atau tidak? Halal. Tapi belum tentu baik, meskipun dia halal. Ada yang dapat warisan, tapi dia peroleh setelah dibawa dulu ke pengadilan. Dia bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan keluarganya. Setelah dibawa ke pengadilan diputuskan, oh iya, ini hak. Itu harta halal, tapi tidak baik. Karena dia peroleh dengan cara harus misalnya mengorbankan persaudaraan, kekeluargaan, sampai ada perselisihan. Nah, Nabi ditanya, pekerjaan yang paling baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Tidak sekedar halal. Nabi jawab, amalur rajuli biyadih. Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan semua jual beli yang mabrur, semua jual beli yang baik. Nah, ini kata kasab. Dalam hadis tadi itu maknanya adalah kerja dalam arti yang spesifik. Saya ingin fokus kepada kata kerja yang dalam arti yang spesifik tadi, bukan pekerjaan dalam arti berbuat apa saja. Karena semua yang dilakukan Nabi itu adalah teladan. Dalam hal-hal yang memang kita diperintahkan untuk meneladani. Karena tentu ada juga yang Nabi lakukan, tidak boleh kita teladani. Karena itu khususnya Nabi. Ya. Nabi pernah punya istri 9. Tidak boleh Pak kita mau punya istri 9 dengan alasan mau meneladani Nabi. Tidak boleh Bu ya? Boleh tidak Bu? Tidak boleh kan? Kalau 2 boleh tidak Bu? Oh 2. Yang ditanya ibu-ibu yang bapak-bapak yang semangat. Biasanya kalau masih semangat bicaranya berarti belum berani itu untuk melakukan. Ya. Jadi suara yang besar itu biasanya untuk menutupi ketidakberanian. Biasanya begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan SWT. Nah, saya mulai dari menceritakan 2 kisah ya, yang berkaitan dengan etos kerja yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Yang pertama, pernah ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Ini sahabat Ansar penduduk Madinah. Untuk meminta-minta kepada Nabi. Minta-minta. Nabi kemudian tanya, tidak adakah di rumahmu barang yang bisa dijual? Kata sahabat tadi, yang ada di rumah saya cuma 2 benda saja ya Rasulullah yang bisa dijual. Cuma ada cangkir kecil sama tikar. Kata Rasul, kalau begitu pulang dulu ke rumahmu. Pulang, bawa ke sini. Ambil barang itu, bawa ke sini. Pulanglah sahabat tadi, diambil cangkir, diambil tikar, dibawa ke Rasul. Nah, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayo siapa yang siap membeli kedua barang ini dengan harga 1 dirham? Nah, seorang sahabat kemudian mengajukan diri, saya ya Rasulullah. Oke. Terus Nabi tanya lagi, adakah di antara kalian yang bisa membeli dengan harga yang lebih dari itu? Kata seorang sahabat, saya ya Rasulullah, saya siap membeli 2 dirham. Nabi tanya lagi, ada yang siap membeli dengan harga yang lebih? 2-3 kali Nabi tanya, tidak ada lagi yang mengajukan diri. Akhirnya Rasulullah menjual dengan harga 2 dirham. Ini juga menunjukkan bahwa boleh melakukan pelelangan barang. Nabi lakukan itu. Dijual 2 dirham. Nah, 1 dirham, Nabi belikan mata kapak. Mata kapak. Lalu dengan tangan beliau sendiri dipasangi kayu pegangan mata kapak itu. 1 dirham lagi dikasih ke sahabat tadi. Ini 1 dirham, kamu bawa pulang ke rumahmu ya. Beli makanan untuk istrimu, untuk anakmu. Terus kata Nabi, jangan perlihatkan dirimu kepada saya 15 hari. Nanti 15 hari baru kau datang lagi, bawa ini kapak. Pulanglah sahabat tadi. 15 hari kemudian datang lagi dia temui Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah punya uang ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Kapak yang Anda berikan kepada saya pakai untuk menebang pohon. Lalu kemudian saya jual kayu bakar. Dari hasil penjualan itulah saya kemudian mendapatkan harta.
Kata Nabi, itu lebih baik bagimu daripada kamu meminta-minta yang akan menyebabkan kamu datang nanti di hari kemudian dalam keadaan wajahmu dipenuhi dengan titik-titik hitam. Lalu kata Nabi, innal mas'alata la tasluhu illa an salasa. Minta-minta itu tidak boleh, tidak pantas, tidak layak dilakukan kecuali oleh tiga orang. Yang pertama, lizi fakrin mutki, orang yang fakir, yang melarat sekali dalam kefakirannya. Aulizi wurmin mufzi, atau orang yang punya utang dan terlilit sekali dalam utangnya. Aulizi damin muji, atau orang yang kena denda dan memberatkan sekali bagi dirinya. Oh, dalam kondisi seperti itu baru boleh kamu minta. Tapi selama belum dalam kondisi seperti itu, kamu tidak boleh meminta. Nah, ini yang Nabi ajarkan ke sahabat. Kisah yang kedua. Ada seorang sahabat, namanya Abu Umamah. Rajin sekali ke masjid. Tinggal di masjid di luar waktu salat. Jadi baru jam 1:30 kira-kira sekarang. 1:30, jam 2 sudah ada di masjid. Orang belum datang, dia sudah ada. Orang sudah pulang, dia masih tinggal. Nabi perhatikan berhari-hari. Rajin sekali di masjid Abu Umamah. Setelah beberapa hari, Nabi tanya, Abu Umamah, saya perhatikan beberapa hari ini kamu rajin sekali di masjid. Ada apa? Abu Umamah, ya Rasulullah, saya dalam keadaan kebingungan. Saya dalam keadaan kebingungan. Dan saya di masjid untuk menghindari penagih utang. Jadi ini rajin ke masjid supaya terhindar dari penagih utang. Kalau saya di masjid, ya Rasul, tidak ada yang berani tagih utang. Tapi begitu saya keluar dari masjid, rame-rame orang datang untuk menagih utang. Makanya lebih baik saya diam-diam saja di masjid. Kata Nabi, maukah kamu saya ajari suatu amalan yang apabila ini kamu amalkan, maka Allah akan hilangkan kebingunganmu dan Allah akan selesaikan utang. Maka kata Abu Umamah, ajari saya Rasulullah. Tapi kemudian ajarkan, baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kata Abu Umamah, alhamdulillah setelah beberapa hari Allah benar-benar hilangkan kebingungan saya dan Allah selesaikan utang saya. Dalam doa tadi Nabi ajarkan untuk berlindung kepada Allah dari 8 hal, dan itu berpasang-pasangan. Berarti ada 4 pasang. Pasangan yang pertama yaitu cemas dan sedih. Cemas dan sedih ini pasangannya. Apa bedanya cemas dengan sedih? Oh maaf, ibu-ibu pernah cemas, Bu? Pernah cemas? Apa yang paling dicemaskan? Suami misalnya minta izin keluar, ditelepon, tidak pernah diangkat. Setiap ditelepon nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Di mana bapaknya ini, singgah di mana lagi? Belum ada kejadian itu sebetulnya, tapi sudah mulai mengkhawatirkan, jangan sampai pergi ke sini, padahal belum terjadi. Itu namanya cemas. Sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih pada sesuatu yang sudah terjadi. Ada yang hilang barangnya, ada yang meninggal. Kalau kita sedih pada sesuatu yang sudah terjadi. Tapi cemas pada sesuatu yang belum terjadi masa depan. Nabi ajari kita berlindung kepada Allah dari kecemasan akan masa depan dan kesedihan akan masa lalu. Kemudian pasangan yang kedua yaitu ajzi dan kasal. Ajzi itu ketidakberdayaan, kasal kemalasan. Salah satu faktor yang membuat orang jadi malas karena merasa tidak mampu. Dikasih tugas, dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, tidak mau. Karena merasa tidak mampu.
Tapi kalau orang punya kepercayaan diri, punya keyakinan diri, dia mampu, dia akan ambil tugas dan tanggung jawab itu. Maka kita mesti berlindung kepada Allah dari ajas, merasa tidak mampu. Nah, kalau sudah merasa tidak mampu, cenderung orang jadi malas. Pasangan yang ketiga yaitu al-jubun dan bukhul. Jubun biasa diterjemahkan pengecut atau ketakutan. Bukhul kekikiran. Apa yang membuat orang jadi kikir? Takut miskin. Jadi berlindunglah kepada Allah dari ketakutan akan kemiskinan dan kekikiran. Kemudian pasangan yang keempat yaitu ghalabatid dain. Lilitan, jeratan, utang piutang. Dan kahrir rijal, intimidasi dari orang. Kalau orang sudah punya utang, biasanya hidupnya tertekan. Kalau dia masih punya iman. Karena Nabi sampaikan bahwa utang itu adalah, bukan Nabi Muhammad. Para ulama kita menyampaikan bahwa utang itu adalah, Umar bin Abdul Aziz menurut satu riwayat, utang itu adalah kecemasan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Jadi utang itu kecemasan di malam hari, kehinaan di siang hari. Maksudnya apa? Kalau kita punya utang masih cemas, berarti masih punya iman, Pak. Kalau kita punya utang, ketemu orang yang memberi kita pinjaman, kita merasa rendah, berarti kita masih punya iman. Tapi kalau orang banyak utangnya, nyenyak tidurnya, imannya dipertanyakan itu. Bisa nyenyak sekali tidur, udah banyak utang. Ketemu orang yang memberi dia pinjaman, biasa-biasa saja. Tidak ada perasaan tertekannya. Malah dia bicara lebih besar suaranya daripada orang yang memberi dia pinjam. Ini imannya tipis sekali. Jadi kalau masih ada cemas-cemasnya karena punya utang, masih kita malu-malu, Pak, segan-segan. Kalau ketemu orang yang memberi kita pinjam, berarti masih bagus iman kita itu. Kalau tidak seperti itu, dipertanyakan keimanan. Nah, itu tentang utang. Itulah sebabnya salah satu doa yang sangat sering Nabi baca dalam salat, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha merasa heran. Kok Nabi sering sekali baca doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Ditanya, kenapa sering sekali baca doa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, karena kalau orang punya utang biasanya banyak dosanya. Paling tidak dua dosa. Satu dosa berdusta, yang kedua dosa tidak menepati janji. Pinjam dulu uang, ada sekali uang saya nih, padahal ada sebetulnya. Kapan dibayar? Paling 1 minggu, lama sekali kalau 1 minggu. 10 tahun tidak dibayar-bayar. Jadi dosa ini yang paling sering bagi orang yang berutang. Dosa berdusta dan dosa tidak menepati janjinya. Nah, yang ingin saya simpulkan dari dua kisah tadi, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan dan tentu mencontohkan bahwa dalam bekerja itu mesti ada dua pirantinya. Apa itu? Bersandar kepada Allah melalui doa tadi. Dan yang kedua, bekerja keras dengan fisik, dengan tubuh kita. Jadi tidak boleh hanya berdoa saja, berdoa. Saya sudah baca terus ini dosa, kenapa utang saya tidak lunas-lunas ini? Ya, cuma doa saja, tidak ada usahanya. Jangan juga hanya bekerja saja, kemudian kita tidak iktimad kepada Allah, iktimadnya kepada pekerjaan. Kalau orang hanya mengandalkan usahanya, kerjanya saja, hatinya tidak iktimad kepada Allah, kalau dia berhasil berpotensi sombong. Seperti Qarun. Qarun yang digambarkan dalam Al-Quran. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami sudah memberikan kunci-kunci mafati, kunci-kunci kekayaan kepada Qarun. Yang kunci-kunci kekayaan itu menyusahkan orang-orang kuat pada masanya. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, Qarun karena begitu banyak hartanya,
Dia kebingungan bagaimana cara menjaganya, cara menyimpannya. Kalau orang sekarang kebingungan masalah harta karena merasa kekurangan harta. Tapi kalau Qarun kebanyakan harta. Ya. Betapa tidak? Kata Abdullah bin Abbas, karena begitu banyaknya hartanya, suatu hari dia buka lowongan pekerjaan. Tugasnya untuk menjaga kunci tempat penyimpanan harta bendanya. Setelah diseleksi dan sekian banyak yang mendaftar, dipilihlah 40 orang yang paling kuat. Satu orang tugasnya menjaga 10.000 kunci. 400.000. Baru kuncinya, belum isinya. Nah, sehingga karena kekayaannya itu dia lupa diri karena tidak iktimat kepada Allah. Ketika dinasihati oleh tokoh-tokoh agama pada masanya untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, saya punya harta ini atas dasar ilmu saya sendiri. Ya, saya punya ilmu bisnis, saya tahu ilmu dagang, saya manfaatkan ilmu saya itu, saya jadi kaya. Jadi untuk apa saya berbagi dengan orang lain? Sementara ini saya peroleh karena kerja saya sendiri. Nah, itu potensi kalau hanya mengandalkan usaha, tapi hati tidak iktimat kepada Allah. Sebaliknya kalau dia gagal, potensi putus asa. Banyaknya modal saya keluarkan, waktu saya habiskan untuk bekerja, nah tidak berhasil. Karena dia menganggap bahwa usahanya itu yang mendatangkan hasil. Dia lupa bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau tubuh kita kerja keras, tapi hati kita i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika berhasil, insya Allah jauh dari kesombongan. Akan menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Dan akan berbagi apa yang diperoleh itu kepada orang lain. Baik. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya pada masa. Dia bekerja maksimal, hatinya iktimat kepada Allah SWT. Tiba di Madinah dalam keadaan miskin karena hartanya semua ditinggalkan di Makkah. Sampai sahabat yang dipersaudarakan dengan beliau menawarkan, wahai Abdurrahman bin Auf, kita sudah dipersaudarakan oleh Nabi, silakan ambil separuh harta saya. Saya punya istri 2, kamu lihat saja yang mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Coba kalau kita yang dapat tawaran begitu, terima kasih banyak bro. Abdurrahman bin Auf tidak. Dia katakan semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja saya di mana pasar. Mana pasar? Ditunjukkan di mana pasar, beliau berdagang dengan ilmu yang dimiliki. Hatinya senantiasa iktimat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berhasil jadi orang yang kaya raya. Yang apabila kafilah dagangnya datang dari Syam itu masih ratusan kilo, sudah terdengar itu suara kendaraannya karena begitu banyak. Dan Nabi sampaikan kelak Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Ada yang melihat dalam tanda kutip ya, katakanlah negatif, karena terlalu banyak hartanya, lama pertanggungjawabannya. Tapi ada juga yang melihat secara positif, maknanya apa? Karena begitu dia bangkit sudah dekat sekali surga. Tidak usah berdiri, tidak usah jalan, tinggal merangkak saja sudah di surga. Nah, itu ada yang melihat, karena Nabi cuma mengatakan dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Saya jelaskan maksudnya seperti apa. Dan sebaliknya, ketika dia gagal, tapi hatinya tetap iktimat kepada Allah SWT, dia tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Karena sedari awal dia sadari bahwa yang menentukan berhasil atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Nabi ajarkan. Dan mestinya kita teladani. Bagaimana supaya secara tubuh, secara fisik, pikiran dan seterusnya kita bekerja keras dengan maksimal, tapi hati harus senantiasa i'timad, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentu masih banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi SAW menunjukkan atas kerja tersebut. Ya, diantaranya seperti kejujuran. Beliau praktekkan itu. Mulai pada saat beliau masih kanak-kanak, remaja, ketika berdagang ya, bersama dengan Maisarah. Beliau bekerja kepada Khadijah. Semoga Allah SWT meridainya. Beliau mempraktikkan kejujuran itu dengan cara yang sangat sempurna. Begitu juga dengan keuletan ya, Rasulullah SAW dalam bekerja. Pada saat beliau menggembala kambing, masih kanak-kanak udah menggembala kambing. Dan Nabi sampaikan bahwa ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali pasti dia pernah menggembala kambing. Nabi ditanya, berarti Anda juga ya Rasulullah? Ya saya juga. Di sebuah nabi itu terlatih untuk menggembala kambing. Kambing ini salah satu hewan yang paling susah diatur. Kalau sudah bisa mengatur kambing, ya insya Allah manusia juga akan bisa lah dia. Saya kira itu saja pengantarnya. Saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar yang singkat tadi atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan sebatas pengetahuan yang dititipkan pada saya persilakan pada Bapak Ibu sekalian. Demikian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شاء. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan etos kerja, meneladani etos kerja Rasulullah SAW. Tadi dibahas mengenai masalah hutang, Ustaz. Ini salah satu yang bisa menurunkan etos kerja itu karena kita mungkin banyak hutang, jadi menjadi pikiran sehingga melemahkan etos kerja kita. Pertanyaannya begini, Ustaz. Gimana jika ada seseorang yang mau berhutang kepada kita, tapi kita tahu bahwa orang itu tidak amanah, padahal kita punya uang, Ustaz? Apakah kita bisa tidak memberikan dia bantuan, Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, kita kan di lingkungan sekolah, seperti tadi dicontohkan bahwa ketika ada yang mau berhutang, mungkin dicarikan solusi, jangan dikasih uang. Ya, bagaimana kalau di sekolah, Ustaz? Apakah dikasih pekerjaan atau bagaimana sehingga dia punya usaha untuk tidak selalu berhutang? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Satu orang lagi dari تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل. Terima kasih Ustaz. Langsung saja Ustaz, kita tahu wa innaka la'ala hulukin azim. Rasulullah punya akhlak yang agung. Namun kita tahu bahwa
ayat Abasa ditegur Rasulullah atau bagaimana sejarahnya itu sampai terpancing emosinya. Yang orang buta Abdullah Ibnu Maktum. Saya kira bagaimana dengan akhlak Rasulullah pada waktu ketika itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, mungkin dipersilahkan dulu. تنحى يا حزن واهجر. Oke, baik, yang pertama ya. Apakah boleh kita tidak memberikan pinjaman atau piutang kepada orang yang mau berutang? Karena kita mengetahui kondisi yang tidak amanah. Boleh. Tapi harus jujur. Jangan berdusta. Maksudnya apa jangan berdusta? Misalnya ada yang datang, Ustaz, saya bisa pinjam uangnya. Saya tahu, mohon maaf tidak ada sekali uangku, padahal ada. Itu tidak boleh karena saya berdusta. Sampaikan saja, mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa berikan pinjaman. Tanpa harus mengatakan tidak ada buat saya. Ya, jadi boleh. Bahkan itu termasuk salah satu cara untuk menegur, ya, memberikan adab kepada orang yang tidak amanah dalam membayar utang. Kan seperti ini, Pak. Ada beberapa kasus di mana ghibah itu dilarang. Hukum asalnya ghibah perbuatan haram. Tapi ada kondisi di mana ghibah itu dibolehkan. Kalau istilahnya Imam An-Nawawi, ghibah juwisat lidaruratin syar'iyyah. Ghibah yang dibolehkan karena kepentingan syariat. Nanti salah satunya berkaitan dengan utang. Beliau rinci. Di antaranya ghibah yang dibolehkan dalam rangka istifta, meminta fatwa. Misalnya di masa Nabi ada seorang istri namanya Hindum, datang ke Nabi, dia cerita jeleknya suaminya. Ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahihun. Suami saya kikir sekali ya Rasulullah. Dia cerita jeleknya suami. Tapi itu boleh karena dilakukan dalam rangka istifta, minta fatwa. Bolehkah saya sebagai istri mengambil uang suami saya diam-diam tanpa minta izin? Ya, karena kikir. Tapi katakan boleh. Jadi ibu boleh ambil uang suami tanpa minta izin, ibu boleh. Kalau suaminya kikir, ya kalau di sini kan tidak ada yang kikir, suaminya dermawan semua. Yang kikir saja yang kikir. Itu pun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Boleh juga kita cerita kejelekan orang, kalau itu dilakukan untuk tazallum, mengadukan kezaliman yang kita alami. Ada yang mengadu ke polisi misalnya, saya sudah diperlakukan begini. Tidak boleh kita katakan, tidak usah kau lapor, masa kau mau cerita jeleknya orang? Boleh, itu tazallum namanya. Ya. Boleh juga kita menceritakan kejelekan seseorang, kalau dalam rangka litta'rif, untuk membuat orang itu lebih dikenali, asal orangnya tidak keberatan. Ada yang datang misalnya, di mana rumahnya, mohon maaf ya kalau ada, di mana rumahnya misalnya Pak Adi misalnya. Kebetulan banyak Pak yang namanya Adi. Kita perjelas, Adi yang mana? Yang botak-botak kah? Nah, sebut botak-botaknya Pak. Bukan dengan maksud menghina, tapi untuk, karena dia dikenalnya begitu. Oh itu yang jalannya pincang-pincang. Sebut gitu. Oh iya buta satu matanya Kak, misalnya Pak ya. Tarif. Nah yang berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak, untuk menghindarkan orang lain dari akibat buruk perbuatannya. Ada orang suka berutang dan kalau berutang tidak pernah dia bayar. Ada teman yang baru Pak, tidak tahu sifatnya. Nah dipinjam, terus kita ditanya, bagaimana Kak itu sifatnya orang? Kita mengatakan, minta maaf, saya tidak cerita ini karena kejelekannya orang tidak boleh Pak. Untuk menghindarkan orang lain dari akibat buruk perbuatan. Nah kalau itu saja boleh, maka kita juga boleh tidak memberikan pinjaman kepada orang yang sudah kita ketahui. Nah untuk pertanyaan kedua itu, sudah tadi solusinya, sudah disebutkan itu. Saya mohon maaf, biasa ada yang datang ke rumah. Ada yang datang ke rumah meminta. Kalau kondisinya memang ya sudah butuh kasih. Kalau dalam kitab Subdatul Asrar ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau cantumkan sebuah riwayat. La taruddus sa'il, jangan pernah menolak orang yang minta. Kata beliau. Ya, fa innahu hadiyatullah, itu hadiah Allah untukmu. Dan semua orang dikasih hadiah oleh Allah. Tapi boleh Pak, kita lihat zahirnya. Ini keadaannya sehat.
seperti tadi ya dalam kasus Nabi SAW. Maka saya biasa minta, bisa kita potong-potongkan dulu rumput ini, nanti saya gaji berapa kita mau. Jadi potong-potongkan rumput depan rumah itu baru dikasih. Jadi supaya terbiasa juga, bukan sekedar mengharapkan pemberian saja, dia ada kerjanya. Kalau disebut tadi ada misalnya orang di sekolah Pak, dia mau pinjam, ya, terus kita kasih pekerjaan, bisa enggak dikerja ini? Jadi kalau sudah dikasih bayar, itu jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat. Saya kira itu Pak ya. Allah alam bisa. Yang kedua, masalah apa tadi itu? Oh, abasa wa tawalla. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Ya. Ketika seorang a'ma, orang yang buta, yang tunanetra mendatanginya. Dua pandangan ulama kita tentang siapa yang dimaksud dalam ayat tadi yang bermuka masam dan berpaling itu. Sebagian besar ulama tafsir memang berpendapat yang dimaksud di situ Rasulullah SAW. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bukan Rasulullah. Yang dimaksud di situ adalah Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu. Ketika mereka menemui Nabi sementara asik, ya, Nabi ajak mereka masuk Islam, tiba-tiba datanglah Abdullah ibn Umi Maktum, nyelonong masuk, mau bicara dengan Nabi. Ya. Maka yang tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kemudian merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Nah, dia yang bermuka masam dan berpaling. Kalau di mana seperti itu kan tidak ada masalah. Tapi kita ikutilah misalnya pendapat banyak ulama tafsir. Yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, ada prinsip dalam agama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik boleh jadi masih dianggap kurang baik atau tidak baik kalau dilakukan oleh orang-orang yang muqarrab, yang dekat, artinya punya kedudukan khusus. Saya harus berikan contoh. Ada anak muda Pak, anak muda, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai topi, naik motor. Begitu masuk waktu salat disingkah. Singgah di masjid, salat. Putar topinya ke belakang, salat. Kalau misalnya kita temukan yang seperti ini, peristiwa begini kan kita kagum. Bagus itu anak muda. Begitu-begitu modelnya, tapi begitu masuk waktu salat langsung singgah di masjid salat. Ya, kita puji Pak, ini anak muda. Tapi coba misalnya dengan cara yang sama tapi orang yang berbeda. Imam masjid, Pak Imam kita di sini. Pak Imam Pak, datang ke masjid. Dia pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai topi. Terus dia pimpin salat maghrib, putar topinya ke belakang. Apa kira-kira kita juga akan mengatakan, bagus Pak Imam kita ini? Saya yakin tidak. Padahal perbuatan sama. Tapi yang satu dipuji, yang satu begitu. Kenapa begitu modelnya Pak Imam? Coba kalau yang bukan guru, ya, dia kumpul-kumpul misalnya di pinggir-pinggir jalan, tertawa-tertawa, apa cekikikan, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya guru-guru Pak, ibu-ibu apalagi, pinggir-pinggir jalan juga, tertawa, cekikikan, terbahak-bahak. Guru-guru itu. Lihat lagi identitasnya, oh dari Atira semua kita. Contoh-contoh ini Pak. Jadi perbuatan sama tapi penilaian beda. Kalau ada 4 orang security di waktu senggang, waktu istirahat, mengisi kekosongan waktu main domino, kan biasa-biasa saja. Ada 4 orang ustaz pulang dari khutbah Jumat, sehingga di pos ronda masih pakai surban semua. Ayo kita main domino dulu. Kira-kira biasa-biasa juga Pak. Jadi beda penilaian karena beda yang melakukan. Seandainya orang biasa yang melakukan sebetulnya tidak ada teguran. Tapi Nabi yang tinggi kedudukannya, ini bukan kesalahan sebetulnya. Cuma diarahkan ini yang lebih bermanfaat karena tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah prinsip hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sama Pak, kan di Al-Quran itu ada.
permintaan wastaghfir li dzambika, minta ampunkanlah untuk dosa. Bukan berarti Nabi berbuat dosa, Nabi itu maksum. Ya, Nabi tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang dimaksud boleh jadi, bahkan ada sebuah ulama mengatakan kondisi Nabi dibawa daripada kondisi yang sebelum-sebelumnya. Maka permohonan ampunnya itu bukan atas dosa atau atas kesalahan, tapi karena ada penurunan kualitas. Sekalipun kalau Syekh guru kami sendiri mengatakan, oh Nabi tidak pernah begitu, selalu tinggi kedudukannya. Beliau lebih cenderung mengatakan bahwa yang dimaksud di situ yang bermuka masam dan berpaling itu bukan Rasulullah, ya, tapi Walid bin Mughirah. Tapi kalau kita pakai pendapat mayoritas ulama, boleh juga, tapi dengan catatan yang saya sampaikan tadi, Pak. Ya, terus mohon maaf, ayat itu kan biasa memang diterjemahkan engkau memiliki budi pekertian agung. Tapi kalau kita terjemahkan letter-letter kan sebetulnya tidak begitu terjemahannya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad lah benar-benar Allah. Allah itu kan di atas. Di atas khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bukan sekadar memiliki, tapi beliau bahkan lebih agung daripada akhlak yang agung itu sendiri. Nah, itu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Dari salah seorang guru, beliau bertanya, bagaimana dengan guru yang kebanyakan sekarang ini mereka menjadi uswah, ya. Bagaimana tolak ukurnya menjadikan guru yang bisa diteladani seperti itu? Apa tolak ukurnya? Guru uswah itu. Uswah. Begitu mungkin. Iya. Iya. Sudah ya? Sudah, pertanyaan? Oh ya, baik. Ini seperti ini. Ada satu doa. Saya pribadi sering sekali baca doa itu. Allahumma ja'alna minal alimin, al-amilin, al-mukhlisin, al-maqbulin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang yang punya ilmu. Kemudian yang dengan ilmu itu dia amil, mengamalkannya. Lalu kemudian mukhlis, ikhlas, dan makbulin, diterima. Jadi diawali dulu dari seorang guru itu, seorang pengajar, ya mesti dia harus selalu berusaha untuk punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, apa yang dia mau ajarkan? Faqidus syai' la yutihi lil ghair. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Kalau misalnya kita tidak punya harta, ada yang datang minta sumbangan, apa yang mau dikasih? Kalau kita tidak punya ilmu, ditanya tentang satu persoalan, jawaban apa yang bisa diberikan? Kita mau mengajar, tidak ada ilmunya, apa yang mau diajarkan? Kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimana kita mau memperbaiki orang lain? Jadi seorang guru yang bisa jadikan teladan, ya selalu berusaha untuk menambah ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian apa yang sudah dia tahu diamalkan. Jadi ilmu itu bukan sekedar untuk ilmu, bukan sekedar untuk diketahui, bukan sekedar yang dihafal saja. Tapi ilmu itu mesti diamalkan. Ya, diamalkan. Lalu kita ikhlas mengajar, ikhlas mengamalkan. Kalau orang yang ikhlas itu, dia tidak akan terpengaruh apapun reaksi dari murid-murid yang diajar. Muridnya misalnya memberikan pujian atau memberi celaan atau tidak ada reaksi, tidak mempengaruhi kondisi hatinya, kondisi hati ya. Ya tentu kalau cara mengajar bisa dia ubah, artinya kenapa anak-anak tidak semangat, tapi kondisi hatinya, keikhlasannya tidak terpengaruh. Beda kalau misalnya tidak ikhlas, kalau dipuji dia senang, kalau dicela dia kecewa. Kenapa ini murid-murid saya tidak senang sama saya? Kalau dipuji dia merasa senang. Berarti kurang ikhlas di dalam mengajar. Ya, jadi didasari keikhlasan dalam mengajar. Selalu menginginkan yang terbaik dan mendoakan murid-muridnya. Sepertinya saya pernah sampaikan ada satu sesi pertemuan kita itu ya.
Doakanlah selalu. Doakan selalu siapa saja yang pernah kita ajak. Doakan kebaikan untuk mereka. Nah, di sisi lain doakan juga guru-guru kita yang mengajari kita. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya 40 tahun kata Imam Ahmad. Di dalam sujud, saya selalu membaca, Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. 40 tahun beliau baca itu dalam sujud. Setiap sujud salat selalu dibaca doa itu. Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni Muhammad bin Idris. Siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Ahmad. Selalu didoakan. Murid-murid juga kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, kita tidak emosi. Ya. Kita bagaimana Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran. Saya juga pernah cerita. Waktu Nabi sementara kumpul sama-sama sahabat, ada satu orang yang datang. Langsung minta sama Nabi, ya Rasulullah, i'zan li bizzina. Izinkan saya berzina ya Rasulullah. Nah, coba Pak, kalau tiba-tiba ada murid kita yang begitu. Saya langsung emosi. Mungkin langsung dikeluarkan dari sekolah. Keluar. Sahabat juga sudah emosi. Mahin kata umpatan dalam bahasa Arab. Nabi tadi, sini duduk. Dekat-dekat saya sini. Nabi tanya, kalau ada laki-laki yang melakukan perbuatan begitu dengan ibumu, kamu bisa terima? Wah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa terima. Biarlah saya jadi tebusan untukmu asal itu tidak terjadi pada ibuku. Ditanya, kalau ada yang melakukan dengan istrimu, dengan anak perempuanmu, saudara perempuanmu, tantemu, seterusnya, semua dijawab, demi Allah, saya tidak bisa terima ya Rasulullah. Saya siap jadi tebusan asal tidak terjadi pada mereka. Nah, Nabi katakan, begitu juga orang lain, tidak ada yang bisa terima kalau kamu melakukan dengan keluarga perempuan mereka. Lalu Rasulullah letakkan tangannya di tubuh sahabat tadi. Tidak disebut secara pasti di bagian mana, sehingga ada yang memahami di kepala dan memahami di bahu. Nabi letakkan tangannya. Lalu Nabi doakan, Allahumma ghafir zamba wa tahhir qalba wa hassin farja. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, pelihara kemaluannya. Sejak Nabi doakan seperti itu, berubah sahabat tadi. Tidak pernah sedikit pun terlintas keinginan dalam hatinya untuk berbuat zina. Bahkan tidak ada dosa yang paling dia benci dibandingkan dosa berzina. Jadi itu karena pendekatan yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah secara persuasif mengajak berdialog dan juga sekaligus mendoakan dengan penuh kelemah lembutan sahabat tadi. Kalau guru begitu selalu mengajak berdialog secara persuasif dengan siswanya. Dia doakan kebaikan untuk mereka, insya Allah. Maka Allah SWT akan menjadikan guru tersebut sebagai uswah, sebagai contoh yang baik, ya paling tidak sebagai qudwah. Ya, contoh dalam 1-2 aspek-aspek kehidupan kita. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan Ustadz? Ya. Masuk. Beliau bertanya seperti ini. Bagaimana hukum seorang guru yang harus menceritakan akhlak atau keburukan siswanya, ya sampai karakter orang tuanya, dan dijadikan sebagai pertimbangan penanganan di kelas selanjutnya? Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah itu ghibah atau bagaimana? Kalau ada kepentingannya tadi Pak boleh. Tapi begini. Sepanjang identitas, sebelum ke situ ya, sepanjang identitas bisa dirahasiakan, rahasiakan. Saya tadi sebutkan boleh menceritakan kejelekan kalau istifta, minta fatwa. Tapi jangan juga kemudian ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, ada teman mengajar saya yang duduknya persis di sebelah tempat duduk saya. Suka sekali pakai baju begini, jilbab begini, ya sifatnya begini. Tidak usah disebut seperti itu, kan kita tidak butuh orang. Yang mau disampaikan itu cara menghadapi kalau ada yang memiliki karakter seperti itu. Tidak usah juga bertanya, Ustaz, ada tetangga saya yang rumahnya persis di depan rumah saya, ada pohon mangga di depan rumahnya, pagarnya cat warna ini, orang jadi tahu, oh ibu ini yang dimaksud itu. Tidak usah. Jadi tanya saja, kalau ada 2 orang bertetangga, salah satunya punya sifat begini, bagaimana tetangga yang satunya menyikapinya?
Tapi kalau identitas itu dibutuhkan, kalau siswa kan dibutuhkan identitasnya supaya guru selanjutnya tahu. Ya silahkan. Tapi informasi itu hanya disampaikan kepada yang membutuhkan. Ya, jangan disampaikan informasi itu kepada yang tidak butuh. Tidak usah lagi dicerita kepada misalnya guru-guru lain yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Hanya disampaikan kepada yang butuh saja informasi itu. Nah itu boleh. Saya kira itu. Allahu a'lam. Bismillah. Terakhir ya, boleh terakhir ya. Tapi Ustaz, begini pertanyaan Ustaz. Ini misalnya ada seorang orang tua dulu, saya punya orang tua nenek dulu, dia punya harta. Tapi dari harta yang dimiliki itu, apakah haram atau didapatnya dengan halal atau haram? Kita tidak tahu. Kita anak cucunya sekarang yang sudah tidak tahu. Kita yang sekarang nikmati, apakah yang anak cucunya kita ini turut menanggung dosa kalau misalnya dia haram, waktu dia dapat apa kita juga ikut dapat dosanya, ataukah dia sendiri yang tanggung dosanya kalau misalnya dia haram? Tapi kalau halal ya tentu baik, kalau anak cucunya juga nikmati kalau halal Pak. Kalau yang haramnya kalau misalnya begitu. Baik. Itu pertanyaan saya Ustaz. Seperti itu. Ya. Jadi pada sesuatu yang kita tidak ketahui, maka kita tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Dan kita juga tidak dituntut untuk bertanya. La tas'alu an asya in tubudalakum tasukum. Jangan tanyakan sesuatu yang kalau diberitahukan akan menyusahkan kalian. Pernah Umar bin Khattab jalan sama sahabat, tiba-tiba ada air, cairan lah, jatuh dari atas itu, mengenai mereka berdua. Kata sahabat, air apa ini? Bukan air najis. Kata Umar, tidak usah tanyakan. Kita tidak tahu air apa, tidak ada masalah. Nanti kalau ditanyakan dijawab najis, jadi masalah lagi bagi kita. Ya. Ada teman yang mentraktir kita, Pak, tidak usah ditanyakan, uang apa kau pakai mentraktir saya ini? Jual, tidak usah ditanyakan. Tidak usah ditanyakan. Iya Pak ya. Kecuali kalau ada indikator yang menunjukkan ke sana Pak. Ya, ini orang tua punya harta, tidak ada juga indikatornya haram. Kita hanya apa namanya dasar was-was yang berlebihan, bukan di harta haram ini. Kecuali ya kalau ada indikatornya. Ada orang memang punya pekerjaan yang haram dan tahu semua orang Pak. Orang semua sudah tahu pekerjaannya seperti itu. Nah kalau seperti ini jangan lagi kita mengatakan, tidak usah bertanya, tidak usah bertanya. Tidak usah bertanya, nah jelas-jelas pekerjaannya cuma yang haram saja. Ya itu Pak ya. Ya. Tapi banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Nah, saya kira itu. Oh ya, maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, menarik sekali tadi yang pembahasan tentang utang. Jadi di media sosial itu rame, banyak sering saya lihat tentang orang yang menagih dengan orang yang ditagih. Nah, biasanya itu orang yang ditagih lebih marah-marah ketimbang yang memang punya hak. Nah, misalnya begini Ustaz. Jadi ada memang orang yang memang betul-betul membutuhkan untuk meminjam uang nominal misalnya 1 juta. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya si orang ini untuk menggantinya karena saya tahu bagaimana kemampuannya. Jadi saya menolak untuk tidak meminjamkannya. Tapi karena saya kasihan, saya sedekah antara 100 sampai 200 ribu. Setelah itu si orang itu pun berkata, insya Allah nanti saya ganti. Tapi meskipun dia tidak ganti, tidak ada masalah karena persoalannya adalah ini diikhlaskan. Nah, pertanyaan adalah Ustaz, saya ini sering sedekah tapi tidak kaya-kaya. Tapi tadi dibahasakan ada orang yang malas bersedekah tapi tidak miskin, tapi dia kaya. Bagaimana menurut ini Ustaz? Saya sedekah tidak kaya, tapi ada orang yang tidak pernah sedekah tapi kaya. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik Pak, begini. Kita itu sering salah memahami konsep kaya. Yang kita maksud kaya itu yang bagaimana? Kaya itu yang bagaimana?
yang punya harta banyak, yang punya tabungan banyak, yang rumahnya besar, yang mobilnya banyak, itu yang kita sebut kaya. Itu bukan orang kaya. Cuma dia banyak harta, tapi belum tentu dia kaya. Kita sebut miskin kalau dia tidak punya banyak harta, tidak ada tabungannya, rumahnya kecil. Kita sebut dia miskin. Itu bukan miskin, belum tentu miskin, cuma dia kurang hartanya. Karena kaya dan miskin itu tidak ditentukan banyak sedikitnya harta. Apa yang disebut oleh Nabi? Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak hartanya. Yang kaya itu adalah kaya hati. Jadi sekalipun hartanya banyak, tapi kalau hatinya sempit, itu orang miskin sebetulnya. Tapi meskipun harta tidak banyak, tapi kalau hati kita lapang, maka kita adalah orang yang kaya. Masalah kita ini bukan masalah banyak sedikit. Masalah kita merasa cukup atau tidak merasa cukup. Itu masalah kita. Orang korupsi itu banyak hartanya atau sedikit hartanya? Nah, banyak. Terus kenapa dia korupsi dan hartanya banyak? Tidak merasa cukup. Seandainya dia merasa cukup, tidak korupsi. Mohon maaf, orang selingkuh itu ada pasangan hidupnya atau tidak ada? Ya. Hah? Ada atau tidak ada? Ada. Terus kenapa dia masih selingkuh? Tidak merasa cukup. Jadi itu masalah kita. Ya? Maka yang diminta kepada Allah itu adalah perasaan cukup. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bifadlika amma siwa. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu supaya saya jauh dari yang haram. Cukupkan saya dengan karuniamu supaya saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain dirimu. Kalau kita sudah merasa cukup dengan yang halal, jauh kita dari yang haram. Tapi biar banyak harta, kalau tidak merasa cukup dengan yang halal, masih cari-cari saja yang haram. Mungkin itu Bapak Ibu untuk siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح